langsung pertahanan Persija Jakarta. Kepercayaan diri yang sudah kembali nampaknya menjadi suatu kunci bagi tim Arema Indonesia. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Fabiano Rosa Beltran. Iya, kita lihat di sini pelanggaran dari Fabiano. Ya, kita lihat di sini awalnya ada Leo terlewatkan, dan ini mungkin anggapan dari wasit Dodi bahwa Paling senior yang dimiliki oleh tim Persija Jakarta, dan sebuah upaya tadi masih dapat diamankan. Johan Ibo membuang bola menuju daerah aman. Ada Marcio Souza di sana, bukan sebuah pelanggaran. Dan nampaknya justru bola bagi Persija Jakarta ketika Kim Yong Hee tadi. ya, satu tackling yang cukup keras dari Kim Yong Hee terhadap Robertino Pugliara. Cukup berbahaya kita lihat. Ya, dari samping. Dan dia ada dipegang oleh Robertino, dan mungkin mereka bisa lebih banyak menguasai lapangan pertandingan apabila mereka, ya, baik sekali crossing, apabila mereka mampu untuk bisa mengkoordinir daerah permainannya sendiri. Baru saja kita melihat sebuah upaya dari Rahmat Afandi tadi mencari pergerakan dari Pedro Javier Vazquez di kotak penalti, dan kali ini ancaman Marcio Souza. Top skor yang dimiliki Arema. Oh, nampaknya sedikit masalah dialami oleh Marcio Souza. Memegang hamstring nampaknya. Dan ini sebuah pemandangan yang tentunya tidak diharapkan oleh Aremania. Ya. Pencetak 7 gol sementara bagi Arema Indonesia nampaknya harus mengalami cedera yang cukup serius. Ya, satu. Johan Ibo tadi. Persija Jakarta coba membuat beberapa celah di lini pertahanan Arema yang sangat rapat pada partai malam hari ini. Rahmat Afandi, pemain yang biasanya digunakan sebagai super sub bagi Persija Jakarta, pada malam hari ini tampil sejak menit pertama. Menurut saya sebenarnya apabila Fandi dimainkan murni sebagai seorang striker mungkin agak sedikit lebih baik dibandingkan dia bermain sebagai pemain di sektor sayap. Oh, Dan sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi. cukup keras. Kita lihat Kerry Yudhoyono yang mendapatkan kartu kuning. Tidak ada pilihan lain bagi wasit Dodi Setia Permana tadi selain memberikan hukuman kartu kuning karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan oleh Kerry Yudhoyono. Kartu kuning pertama pada partai malam hari ini. Dalam tayangan ulang, usaha dari Ramdhani tadi yang langsung disapu oleh Kerry Yudhoyono. sangat keras sekali. Kita lihat bagaimana sapuan dari Kerry memang langsung ke kaki, bukan mengarah kepada bola. Dan apabila memang ini wasit juga bisa, menurut saya agak sedikit berhasil dalam pertandingan ini. Dan juga sebelumnya juga BB pernah mencetak gol dari lini kedua di saat juga kita tahu Rudi Bogel Setiawan yang memberikan passing kepadanya. Reaksi yang sedikit kurang puas nampaknya dari Ramdhani tadi setelah mendapatkan pelanggaran nampaknya dari Kerry Yudhoyono. Dalam tayangan ulang jelas terlihat untuk kedua kali. Ya, dan sebuah sepakan tadi yang tidak perlu sebenarnya dari Kerry. Betul. Johan Ibo, Semi Pierre Patrick dan juga Haskell memang tidak dikenal memiliki kecepatan di lini belakang sehingga dapat dimanfaatkan oleh Robertino, Ramdhani Lestaluhu dan juga mungkin Rahmat Afandi. Sebuah peluang yang lagi-lagi jatuh kepada kaki Marcio Souza yang sudah offside terlebih dahulu. Masih belum bisa menebarkan ancaman bagi gawang Gali. Pemain asal Brazil Marcio Souza. Satu keputusan menjaga garis mengangkat bendera cukup baik menurut saya. Memang sebelum crossing diberikan oleh Kim Yong Hee dan juga pemain di bench. Oh, pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh Precious sehingga mendapatkan kartu kuning. Dan terlibat friksi dengan Marcio Souza nampaknya. Harus ditenangkan oleh Robertino dan juga Bambang Pamungkas. Dan nampaknya sudah terjebak oleh kemampuan dari Marcio Souza yang memang terkenal sangat jitu dalam Cywar. Ya, memang ada satu tindakan. Diawali dengan satu tindakan Marcio memang yang menendang kaki Precious dari belakang sehingga akhirnya provokasi dari Marcio membuat Precious melanggar pemain lainnya, pemain Arema lainnya. Dan kita lihat di sini emosi yang sedikit berlebihan. Apa yang terjadi ini? Penonton terlihat harus diusung tanggul lagi. Mungkin akibat keadaan yang penuh sesak di stadion. Dan sebuah peluang di kotak penalti belum bisa dimanfaatkan tadi oleh Ferry Aman Saragi. Masih tetap bertahan di skor 1-1.
Precious kali ini sebuah long ball jauh. Pedro yang dituju dapat diamankan oleh Steve Hesketh. Dan kembali sebuah serangan coba dirangkai oleh Bambang Pamungkas dan kawan-kawan. Robertino Pugliara coba melakukan ekspansi masuk kali ini. Pedro Javier sayang sekali lagi-lagi sudah berada dalam posisi offside. Oh, sebuah keputusan yang salah saya pikir dari linesman tadi. Karena posisi dari Pedro Javier jelas-jelas masih onside tadi. Untuk melakukan running with ball dan dribbling. Dan kembali sebuah upaya yang cukup brilian dari Robertino untuk melepaskan diri dari Ferry Aman Saragi tadi. Berbuah free kick bagi Persija Jakarta. Tepat sekali pelanggaran diberikan karena kita lihat tadi Robertino ditarik oleh Ferry Aman Saragi. Ini dia. Playmaker yang dimiliki oleh Persija yang begitu licin dan bukan bagi Arema. Mereka nampaknya hanya melakukan serangan secara sporadis, Pak. Ya, memang di babak kedua ini kita lihat memang skema sedikit tampak bagi tim Persija di mana Robertino juga sudah mulai melakukan perannya dengan baik. Dan ini kita lihat bagaimana serangan sporadis itu cukup cepat. Agus Prayogi berikan sebuah umpan tadi dan berbahaya terlepas dari penjaga gawang Gali dan nampaknya sebuah pelanggaran sudah terjadi sebelumnya terhadap penjaga gawang Gali Sudaryono. Ya, kita lihat di kepala Vin nampaknya tadi. Kita lihat tadi memang Gali seperti sudah melakukan tangkapan bola, namun kaki dari Marcio Souza masuk menerpa bagian wajah daripada Gali. Kita lihat apakah memang ini ada indikasi disengaja atau tidak dalam tayang ulang nanti. Cukup berbahaya tentunya. Ini dia. Ya, tangkapan sudah terjadi dan kita lihat bagaimana kaki dari Souza. Bukan bola liar tadi, bola sudah dalam tangkapan. Ya. Tentunya juga ini adalah daerah di mana memang cukup berbahaya bagian lutut mengenai wajah daripada Gali. Ini yang nampak terus menempel Robertino Pugliara. Sebuah miss kick tadi dari Fabiano Rosa Beltran. Di luar kebiasaan dari seorang Fabiano tadi. Dan peluang kali ini melalui kaki Husnul Yuli. Tembakan yang jauh dari apa yang diharapkan dilakukan oleh Husnul Yuli tadi. Ya, tidak jelas tadi kita lihat maksud dari Husnul Yuli. Masuknya Octavianus. Persija bermain lebih direct, langsung mencoba mengancam jantung pertahanan dari Arema Indonesia. Yohan Ibo tadi, sebuah umpan jauh terlepas dari Gali tadi, hampir saja kemelut di depan gawang Persija Jakarta. Suatu hal yang tidak perlu dilakukan Gali tadi dengan mengangkat tangannya. Cukup riskan tadi. Dan Marcio Souza nampaknya juga harus menahan emosinya. Ya, satu tindakan provokasi mungkin dari seorang Marcio Souza menyebabkan Gali sedikit terpancing emosinya sehingga menciptakan gol. Dan Arema nampaknya sedikit terkejut dengan strategi yang coba dijalankan oleh Iwan Setiawan di babak kedua ini. Ya, keputusan yang cukup tepat ya. Kita lihat bagaimana tadi. Buang bagi Kim, dapat diblok oleh Precious dengan baik tadi dan tembakan dari luar kotak. Terlepas kali ini penyelamatan gemilang dari Gali Sudaryono. Luar biasa tadi namun offside nampaknya bagi Marcio Souza lagi-lagi. Ya, kita lihat di sini satu hal yang memang sangat berbahaya dengan melakukan tendangan yang begitu baik mengarah ke gawang. Namun sayang sekali posisi dari Souza terlebih dahulu memang dalam posisi offside sehingga akhirnya juga wasit memberikan pelanggaran kepada Persija. Ini dia. Apakah memang dalam posisi offside? Menurut saya tidak sama sekali karena memang masih ada satu pemain di situ. Leo nampaknya tepat sekali ya dengan memasukkan Octavianus di saat memang kita melihat ada yang tidak berjalan dengan semestinya di sektor sayap sebelah kiri. Nampaknya hanya lempar ke dalam bagi Persija Jakarta. Kartu kuning kelihatannya. Iya, karena nampaknya begitu lama keputusan yang diambil untuk melakukan lempar ke dalam oleh Octavianus tadi. Ya, sangat disayangkan kita lihat. Dianggap memperlambat permainan Octavianus. Husnul Yuli harus lebih berhati-hati tentunya menghadapi pemain dengan karakter yang berbeda dengan Rahmat Afandi. Octavianus yang selalu lincah bergerak mencari posisi. Lagi sebuah halauan yang nampaknya ilegal dilakukan oleh Kim. Ketika Robertino Pugliara tadi nampaknya berupaya untuk melakukan akselerasi masuk menuju kotak penalti. Ini dia, menghalangi gerak lari daripada Robertino yang dianggap satu tindakan ilegal sehingga akhirnya satu keuntungan di sini bagaimana sebagai feeder bagi striker utama. Ya, disayangkan memang dengan cederanya Diki Firasat mengakibatkan
Coach Joko tidak punya pilihan lain lagi. Ya. Dan kita juga tidak melihat ada nama seorang Rodrigo Santoni yang nampaknya lagi-lagi diparkir oleh Joko Susilo. Bahkan di bench pun tidak ada nama dari Rodrigo Santoni. Pemain asal Argentina, mantan pemain Persikabo yang nampaknya memang tidak memberikan masukan positif bagi tim Arema. Marzuki kali ini dibuang tadi oleh Precious. Oh, kesalahan yang cukup berbahaya dari Steve Haskell dan harus mengambil seorang Pedro Javier tadi. Ya, satu kesalahan kontrol dari Steve Haskell, akhirnya dia harus mengganjal Pedro yang memang sudah terlihat akan bisa melakukan satu ancaman berbahaya pada gawangnya. Akhirnya Steve Haskell harus mendapatkan kartu kuning. Ini dia. Kontrol dada yang tidak sempurna tadi. Ya. Memberikan peluang kepada Pedro Javier untuk mengambil bola tadi. Dan sadar akan kesalahannya, langsung melanggar dengan keras Pedro Javier, seorang Steve Haskell tadi. Karena apabila tidak duduk, yang dibangun oleh Ahmad Kurniawan. Kembali sebuah long ball, mencari pergerakan. Bukan sebuah pelanggaran dapatnya dari Johan Ibo. Terjatuh di kotak penalti tadi, salah seorang pemain Persija Jakarta. Ya, satu penjagaan yang cukup baik dari Ibo. Ya, apa yang terjadi nampaknya Johan Ibo tidak puas. Dan menggotong keluar Ramdhani. Satu tindakan yang tidak perlu terjadi seharusnya. Ya, sangat tidak perlu. Sangat tidak perlu dari Johan Ibo. Begitu emosional nampaknya, Fe. Ya, tidak baik sekali kita lihat tindakan dari seorang Johan Ibo. Kita tahu bahwa memang ada wasit di tengah lapangan yang bisa menghentikan pertandingan, yang memberikan kesempatan kepada Ramdhani untuk bisa dirawat atau juga tim medis bisa masuk ke dalam lapangan. Dan ada sedikit kontak, Fe, nampaknya di kotak penalti. Betul, walaupun ada kontak tadi, namun ini tindakan yang paling tidak perlu dilakukan oleh Johan Ibo. Kita lihat sini. Iya. Mengangkat dan membuang Ramdhani layaknya seperti bukan seorang manusia.